Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Yamcha akhirnya tewas pada pertempuran melawan Saibamen, dan bangsa Saiyan pun segera menunjukkan kekuatan mereka setelah para Saibamen itu benar-benar habis semua. Pertarungan yang dilakukan oleh para Z-Factor melawan bangsa Saiyan sangat sengit, sampai-sampai harus mengorbankan nyawa salah satu Z-Factor, yaitu Chouzou. Chouzou mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan diri bersama Nappa. Walaupun Chouzou telah meledakkan dirinya bersama Nappa, terlihat kalau Nappa tidak menerima efek dari ledakan tersebut, dan Han merasa sangat marah karena sepertinya usaha yang dilakukan oleh Chouzou untuk mengorbankan dirinya sia-sia. Sepertinya saat ini Tenzin Han merasa sangat marah kepada Nappa karena pengorbanan yang dilakukan oleh Chouzou sia-sia dan tidak berhasil membuat Nappa mati. Tenzin Han pun berusaha untuk menyerang Nappa dengan cara membabi buta, tapi karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka berdua, Tenzin Han sama sekali tidak bisa berhasil menyerang Nappa. Malahan dia yang terhajar oleh Nappa secara berkali-kali. Ibu-san. Krillin yang melihat hal tersebut, dia merasa tidak terima. Dia berusaha untuk menyelamatkan Tenzin Han agar tidak terbunuh oleh Nappa. Tapi Piccolo meminta kepada Krillin untuk jangan melakukan hal tersebut. Mereka harus menunggu sampai Nappa lengah, karena jika dia sudah lengah maka mereka bisa menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba Vegeta mengatakan kalau hal tersebut pasti tidak akan bisa untuk mengalahkan Nappa karena Nappa memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tapi Piccolo mengatakan kembali kepada Vegeta kalau Goku sudah sampai ke tempat ini, maka mereka berdua tidak akan selamat olehnya. Mendengar itu membuat Vegeta menjadi cukup penasaran dengan Goku yang katanya sangat kuat. Kita kembali ke pertarungan Nappa dan juga Tenzin Han. Terlihat Nappa berhasil melancarkan satu serangan yang sangat fatal kepada Tenzin Han, dan sekarang membuatnya menjadi tak berdaya. Di saat Nappa akan segera menghabisi Tenzin Han, Krillin dan juga Piccolo melihat ada kesempatan untuk menyerang Nappa dengan kekuatan penuh. Ya, Piccolo dan juga Krillin segera bekerja sama dan mencoba untuk menyerang Nappa dengan kekuatan yang mereka miliki. Rencana yang dilakukan oleh Piccolo dan juga Krillin berhasil, tapi di saat rencana selanjutnya yang harus dilakukan Gohan malah ketakutan, dan rencana itu pun menjadi gagal. Pada akhirnya Piccolo dan juga Krillin pun menembakkan tembakan energi laser untuk segera menghabisi Nappa, tapi sepertinya semuanya telah terlambat. Namun karena waktu yang seharusnya digunakan oleh Gohan untuk menembakkan tembakan laser telah terbuang sia-sia, maka serangan yang dilancarkan oleh Piccolo dan juga Krillin menjadi meleset. Dan saat ini yang hanya bisa dilakukan oleh Gohan hanyalah menangis dan meminta maaf kepada Piccolo karena dirinya telah menggagalkan rencana yang seharusnya bisa digunakan untuk menghabisi Nappa tadi. Sepertinya Piccolo benar-benar sangat marah kepada Gohan karena tindakan yang dilakukan oleh Gohan tadi benar-benar sangat bodoh dan membuatnya menjadi sangat kesal. Saat ini Piccolo dan juga Krillin sudah mulai terdesak oleh Nappa. Mereka pun segera membuat strategi lagi untuk mengalahkannya. Piccolo pun menyarankan kepada Krillin untuk menyerang Nappa dari berbagai arah. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk segera membelah diri mereka menjadi 3 alias menggunakan jurus Kage Bunshin no Jutsu. Dengan begitu mereka sekarang bisa menjadi 6 orang.
Nappa pun harus bertarung melawan Krillin dan juga Piccolo yang telah menggunakan bayangan mereka. Walaupun dia dikeroyok oleh 6 orang secara sekaligus, Nappa sama sekali tidak kesulitan untuk melawan mereka berenam. Dengan sangat mudah, Nappa mampu mengalahkan Piccolo dan juga Krillin. Yoshi, sensei kogeki da! Gohan yang khawatir melihat Piccolo saat ini sedang tersungkur. Dia pun segera menuju ke arah Piccolo untuk memeriksa keadaannya. Tapi tiba-tiba Piccolo langsung menepis Gohan dan membuatnya menjadi terlempar. Piccolo saat ini sedang benar-benar ngambek kepada Gohan akibat tindakan pengejut Gohan tadi. Dan Piccolo meminta kepada Gohan untuk pulang saja karena dia tidak butuh orang pengejut seperti Gohan. Tak lama Piccolo dan juga Krillin kembali ke tempat Nappa untuk melanjutkan pertarungan. Kita kembali ke pertarungan antara Nappa melawan Krillin dan juga Piccolo. Pertarungannya dilakukan oleh mereka bertiga sangatlah sengit sampai-sampai membuat tempat itu menjadi bergetar. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau Tenshinhan berniat untuk membalaskan dendam atas kematian dari Chouzou. Dia akan menggunakan kekuatan terakhirnya ini untuk mengalahkan Nappa, walaupun itu akan membuatnya mati. Tenshinhan pun segera menembakkan sebuah jurus Gekkoho terakhirnya ke arah Nappa dan menghasilkan ledakan yang cukup besar di tempat itu. Jaws, kataki wa utte yaru zo. Sabishi omoi wa sasen zo. これが俺の脅かしやがって。 Walaupun serangan dari Tenshinhan menghasilkan ledakan yang cukup besar, tapi serangan itu belum mampu untuk menumbangkan Nappa. Sementara Tenshinhan dia pun langsung tumbang akibat mengalami luka yang sangat parah dan juga telah kehabisan banyak energi. Krillin yang melihat kematian Tenshinhan di depan matanya membuatnya menjadi sangat frustasi dan berteriak memanggil nama Goku, berharap kalau Goku akan segera tiba di tempat ini agar korban yang berjatuhan tidak semakin banyak. Di saat Nappa sedang meluncur untuk segera menyerang Krillin dan juga Piccolo, tiba-tiba Vegeta meminta kepada Nappa untuk menghentikan tindakannya tersebut. Sepertinya Vegeta cukup tertarik menunggu kedatangan Goku di tempat ini dan ingin bertarung melawannya karena mendengar perkataan dari semua Z-Factor yang terus mengandalkan kata-kata alias nama Goku. Vegeta pun akan memberikan penawaran kepada para Z-Factor lainnya kalau dirinya akan menunggu waktu 3 jam agar Goku datang kemari. Pada awalnya Nappa tidak mau mendengarkan perkataan dari Vegeta dan berniat untuk menghabisi semua Z-Factor. Tapi setelah Vegeta membentak Nappa untuk jangan melakukan hal tersebut, membuat Nappa menjadi cukup ketar-ketir dan kena mental yang membuatnya menjadi tidak jadi untuk menghabisi para Z-Factor yang masih tersisa. Saat ini Piccolo benar-benar dibuat sangat ketar-ketir dengan Vegeta karena sepertinya Nappa benar-benar ketakutan kepada Vegeta setelah dibentaknya tadi. Dia benar-benar heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Vegeta. Apakah Vegeta ini memiliki kemampuan yang sangat jauh dibandingkan Nappa karena sudah bisa membuat Nappa menjadi sangat ketar-ketir. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau orang-orang dari media dia kembali ke tempat dari para Saiyan. Nappa yang menyadari hal tersebut, dia berniat untuk bersenang-senang dengan mengerjai para liputan dari media itu. Vegeta pun membiarkan Nappa untuk melakukan hal tersebut karena dengan itu mereka bisa menunggu waktu 3 jam sampai Goku datang kemari. Nappa pun mulai bermain-main dengan para media yang masih berada di tempat tersebut. Dengan sangat mudah Nappa mampu menghabisi mereka semua hanya menggunakan satu serangan dari matanya.
なんだか私たちの方に逃げろ。追いかけてきます。Tidak berhenti sampai di situ, kelihatannya para militer dunia pun mulai mengerahkan seluruh angkatan militernya untuk menghabisi para Saiyan yang mengancam keberadaan bumi. Nappa yang melihat hal tersebut membuatnya menjadi sangat senang karena bisa melakukan pembantaian massal. Dengan sangat mudah Nappa mampu mengalahkan semua pasukan militer dari berbagai dunia dengan menggunakan kekuatannya sebagai seorang bangsa Saiyan. Iniもこんな軍隊があるのか。手応えのある奴らがと思ったがしょうがないな。Nappa pun mulai melanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi seluruh dunia dan dia mulai membuat kekacauan di mana-mana. Dimulai dengan menghancurkan kota yang memiliki banyak penghuninya. Kota itu pun langsung hancur hanya menerima beberapa serangan yang Nappa lancarkan. Singkat cerita, 3 jam pun telah berlalu. Para Saiyan pun sudah mulai lelah menunggu dan mereka berniat untuk melanjutkan permainan yang sebelumnya, yaitu menghabisi para Z-Factor yang masih tersisa. Nappa segera melepaskan jubah pakaian Saiyan-nya untuk bertarung lebih serius melawan para Z-Factor yang masih tersisa saat ini. Di sisi lain, Goku terlihat telah sampai di Istana Langit. Dia segera berpamitan kepada Dewa Kami dan juga Mr. Popo untuk segera menuju ke bumi. Goku pun segera meluncur untuk menuju ke bumi dan menuju ke pertempuran antara para Z-Factor melawan bangsa Saiyan. Dia tidak ingin teman-temannya pun terbunuh satu persatu lagi karena dia sudah trauma kehilangan semua teman-temannya. Di saat Goku melewati menara Dewa Karin, dia pun langsung diberikan 2 buah kacang senzu oleh Dewa Karin. Goku pun segera memakan salah satu buah kacang senzu untuk segera membangkitkan stamina-nya lagi. Goku pun segera memanggil Awan Kinton agar mau mengantarkannya menuju ke tempat pertempuran yang saat ini sedang berlangsung. Apakah Goku akan mampu tiba tepat waktu di tempat pertempuran antara para Z-Factor melawan bangsa Saiyan dan mampu untuk menyelamatkan para Z-Factor yang masih tersisa? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, pertarungan para Z-Factor melawan bangsa Saiyan berlangsung dengan sangat sengit. Satu persatu, para Z-Factor pun mulai tewas akibat keganasan dari para bangsa Saiyan ini. Dimulai dari Yamcha, Tenshinhan, dan juga Chaozu. Sementara itu, Goku akhirnya sampai ke bumi dengan menggunakan Awan Kinton. Goku pun segera meluncur menuju ke tempat pertempuran. Karena Goku masih belum sampai di tempat pertempuran, mau tidak mau Piccolo, Gohan, dan juga Krillin harus bertarung melawan Nappa dan mengulur waktu sampai Goku tiba di sini. Saat ini para Z-Factor telah mendapatkan sebuah strategi untuk mengalahkan Nappa. Mereka pun segera menjalankan strategi tersebut untuk mengalahkannya. Pertarungan antara para Z-Factor dan juga Nappa pun dimulai.
Tapi sepertinya rencana yang dijalankan oleh para si Vector ini telah gagal. Alhasil Piccolo pun mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalanya dan membuatnya menjadi tak sadarkan diri. Nappa pun segera melemparkan Piccolo ke arah Gohan, dan Nappa pun segera menghampiri Gohan untuk segera melanjutkan serangannya kepada Gohan. Secara tiba-tiba Nappa langsung melancarkan sebuah tendangan kepada Gohan dan membuatnya menjadi terlempar. まずはカカロットの息子少しは楽しませて。いやーしかしおめえの親父もうわっふうまだくたばるなよ。もう少しは。 Walaupun telah menerima serangan dari Nappa, tidak membuat Gohan sama sekali menjadi gentar. Dia segera bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan melawan Nappa. Dengan fisik Gohan yang saat ini, dia cukup kuat untuk menahan serangan Nappa tadi, karena dia telah berlatih kelas dengan Piccolo, dan serangan seperti itu pasti tidak akan membuat Gohan mati. Nappa pun kembali meluncur ke arah Gohan dan bersiap untuk menyerangnya. Tapi secara tiba-tiba Krillin langsung menghadang serangan dari Nappa dan mulai untuk menahan Nappa agar dia tidak menyerang Gohan. Oh, konaksana. Saat ini Krillin berniat untuk segera mengakhiri pertarungan dengan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus Kienzan. Krillin menggunakan jurus itu untuk mengalahkan Nappa karena dia tahu dia tidak akan bisa menang bertarung melawan Nappa jika pertarungan terus dilanjutkan. Saat jurus itu dilemparkan ke arah Nappa, Nappa berniat untuk menghadang serangan itu karena dia menganggap serangan itu tidak akan mempan baginya. Tapi Vegeta langsung berteriak kepada Nappa untuk menghindari serangan itu karena serangan itu benar-benar sangat berbahaya. Nappa pun akhirnya sempat berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara menghindarinya. Dan terlihat serangan Kienzan milik Krillin itu benar-benar sangat tajam karena mampu memotong gunung yang berada di belakang Nappa. とっておきを見せてやる。技だ。ナッパ避けろ。どういう技かも見切れんの。 Walaupun Nappa telah berhasil menghindari jurus Kienzan milik Krillin, tapi jurus itu telah berhasil menggores pipi Nappa dan saat ini membuat Nappa menjadi sangat marah. Nappa segera mengeluarkan sebuah tembakan laser dengan kekuatan tinggi ke arah Krillin dan membuatnya menjadi tak berdaya. Di saat Nappa berniat untuk segera menghabisi Krillin, tiba-tiba ada sebuah tembakan energi laser yang membuat serangan tersebut gagal. Ternyata yang telah menembakkan tembakan laser tersebut adalah Piccolo yang sudah bangun dari pingsannya. Setelah menembakkan tembakan laser tersebut, tiba-tiba Piccolo merasakan kalau ada aura ki yang sangat kuat yang sedang menuju ke sini, dan tidak salah lagi kalau aura ki tersebut adalah milik Goku. Menyadari kalau Goku sedang menuju kemari, Vegeta meminta kepada Nappa untuk menghabisi para si Vector yang masih tersisa di tempat ini. Itu akan sebagai sebuah peringatan kepada Goku agar tidak berani melawan mereka. Nappa bertanya bagaimana dengan Dragon Ball-nya. Vegeta menjawab kalau mereka bisa mencari bola Dragon Ball di planet Namek, karena planet Namek juga pasti ada Dragon Ball yang jauh lebih bagus daripada bola Dragon Ball yang sedang berada di bumi ini. Setelah mendapatkan perintah dari Vegeta, Nappa pun segera meluncur ke arah Gohan dan berniat untuk mengincar Gohan sebagai korban pertamanya.
Tapi ternyata Gohan mampu melawan Nappa dan melancarkan sebuah serangan kepada Nappa yang membuatnya menjadi terlempar. Kejadian itu membuat Nappa menjadi sangat marah dan tidak terima kalau dia berhasil dihajar oleh seorang anak kecil. Nappa segera membuat sebuah bola energi laser dengan kekuatan yang sangat kuat untuk ia gunakan menghabisi Gohan. Setelah energi tersebut terkumpul, Nappa segera menembakkannya ke arah Gohan. Terlihat wajah Gohannya sangat panik melihat energi itu yang sedang menuju ke arah dirinya. Tapi hal yang sangat mengejutkan terjadi. Piccolo yang tidak ingin melihat Gohan mati terkena serangan tersebut, dia pun akhirnya menghadang serangan itu dan mengorbankan dirinya demi keselamatan Gohan. Piccolo yang telah menerima serangan dari Nappa, dia pun langsung ambruk karena menerima luka yang sangat parah. Saat ini keadaan dari Piccolo sudah tidak akan termungkin untuk tertolong lagi. Dia pun memberikan kata-kata terakhir sebelum dia mati kepada Gohan dan memintanya untuk jangan mati, karena sebentar lagi Goku akan segera sampai ke sini dan membereskan mereka semua. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Gohan, akhirnya Piccolo pun benar-benar mati dengan meneteskan air mata. Gohan yang melihat Piccolo mati di depan matanya membuatnya menjadi sangat syok. Sementara Dewa Kami yang berada di Istana Langit, dia pun juga ikut mati bersamaan setelah Piccolo mati. Melihat Piccolo yang sebelumnya telah menjadi gurunya dan membuatnya menjadi sangat kuat seperti ini mati di depan matanya, membuat Gohan menjadi sangat marah kepada Nappa karena telah berani-beraninya membunuh gurunya tersebut. Gohan segera menembakkan sebuah tembakan energi laser dengan daya yang sangat kuat. Tembakan itu ditembakkan ke arah Nappa, tapi karena kekuatan Nappa yang juga jauh lebih kuat daripada Gohan, dia mampu menangkis energi laser tersebut dan hanya membuat tangan Nappa menjadi cukup kedang menerima tembakan laser dari Gohan. Ya, saat ini Gohan sudah tidak bisa lagi bergerak karena kehabisan seluruh energinya akibat menembakkan jurus Masenko dengan kekuatan penuh tadi. Nappa pun berniat untuk segera menghabisi Gohan dengan cara menginjaknya. Tapi di saat Nappa setelah menginjak Gohan, tiba-tiba Gohan telah menghilang dari hadapannya. Dan ternyata Gohan telah diselamatkan oleh awan Kinton milik Goku. Kakaroto no kao ga tanoshimi da ze. Dan benar saja, saat ini Goku telah benar-benar sampai ke bumi. Dia melihat banyak sekali mayat bergelimpangan dari anggota Z-Factor dan membuatnya menjadi sangat marah. Setelah itu, Goku segera berjalan menuju ke arah Nappa. Nappa segera melancarkan sebuah pukulan ke arah Goku, tapi secara tiba-tiba Goku sudah menghilang dari hadapan Nappa dan saat ini sudah berada di belakang Nappa dan membawa Gohan ke sebuah tempat yang aman. Nanda? Koitsu wa aisatsu ga warui da.
Goku segera memberikan kacang senzu terakhirnya kepada Krillin. Dia segera membagi kacang senzu itu menjadi 2 untuk dibagikan kepada Gohan juga yang saat ini sedang terluka. Setelah memberikan kacang senju terakhirnya kepada Gohan dan juga Krillin, Goku meminta kepada mereka berdua untuk menjauh dari tempat ini, karena jika mereka berada di dekat tempat ini maka mereka akan terkena dampak dari pertarungannya melawan para Saiyan. Setelah memperingatkan Krillin dan juga Gohan untuk menjauh dari tempat ini, Goku segera menghampiri Nappa dan juga Vegeta untuk bertarung melawan mereka berdua. Goku yang sudah benar-benar sangat marah melihat semua teman-temannya mati di tangan para Saiyan ini, dia segera meningkatkan kekuatannya yang membuat Vegeta menjadi terkejut dengan peningkatan kekuatan yang dilakukan oleh Goku yang mencapai 8.000 lebih. Nappa yang masih tidak terima dengan peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh Goku, dia pun mulai menyerangnya. Terlihat kalau kecepatan yang dimiliki oleh Goku saat ini benar-benar luar biasa. Dia mampu melancarkan sebuah serangan secepat kilat yang membuat Nappa menjadi tersungkur. Nappa yang tidak terima karena barusan terhajar oleh Goku, dia pun kembali meningkatkan kekuatannya dan mulai menyerang Goku. Semua serangan demi serangan dilancarkan oleh Nappa kepada Goku, tapi sepertinya kecepatan Goku saat ini tidak bisa diimbangi oleh Nappa karena semua serangan yang dilancarkan oleh Nappa sama sekali tidak ada yang bisa mengenai Goku. Malahan Nappa yang terkena serangan Goku yang cukup fatal di bagian perutnya dan membuat Nappa menjadi kelenger. Apakah dengan kekuatan Goku saat ini dia akan mampu untuk mengalahkan Nappa dan juga Vegeta? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya anime masa kini.